Satgas Penanganan COVID-19 mengungkapkan biaya perawatan pasien positif corona ditanggung pemerintah. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengungkapkan, pemerintah menanggung pengobatan pasien COVID di rumah sakit rujukan. Pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. Komponen pelayanan kesehatan yang dibiayai pemerintah meliputi administrasi pelayanan, kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, perawatan intensif, pemakaian ventilator, hingga obat-obatan. Seluruh rumah sakit dihimbau mengevaluasi pelayanan yang dilakukan terkait tata laksana COVID-19 yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Hal itu perlu dilakukan agar tidak membebani pasien dengan pembiayaan-pembiayaan yang tidak seharusnya ditagihkan. Satgas menghimbau agar masyarakat tidak khawatir akan pembiayaan COVID-19. Rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah menjadi rujukan akan melayani masyarakat dalam penanganan COVID. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, masyarakat diimbau untuk tidak khawatir akan biaya pengobatan COVID-19. Pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan termasuk perawatan di rumah sakit pemerintah dan swasta yang menjadi rujukan COVID. Selanjutnya, bagaimana mekanisme agar seluruh pengobatan dapat ditanggung oleh pemerintah? Dan untuk membahas hal ini, kita telah terhubung dengan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif, dan Satgas COVID-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Ya, saya sapa dulu. Selamat siang, Pak Syahrizal Syarif. Ya, selamat siang, Bung Rolando ya. Iya, baik. Selanjutnya ada Pak Hermawan Saputra. Apa kabar, Pak Hermawan? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat selalu juga, Bung Rolando. Iya, mantap kalau begitu, Pak. Kalau gitu kita langsung ngobrol dulu. Nah, yang pertama nih saya mau bertanya kepada Pak Hermawan Saputra. Nah, Pak Hermawan, jadi sebetulnya apa ini syarat pasien positif COVID-19 agar bisa ditanggung oleh pemerintah? Seperti apa, Pak? Ya, pertama sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah dan juga kebijakan yang disampaikan bahwa rumah sakit itu adalah rumah sakit yang memang menjadi rujukan COVID. Tidak semua rumah sakit menjadi rujukan COVID. Ada rumah sakit rujukan COVID swasta, tetapi mayoritas adalah rumah sakit pemerintah. Nah, terkait dengan prosedur rujukan ini tentu melewati beberapa tahap. Kebanyakan masyarakat yang ingin mengakses pelayanan kesehatan itu tidak langsung hadir ke rumah sakit rujukan COVID. Karena masyarakat tidak tahu secara cepat dan secara umum yang mana saja rumah sakit yang betul-betul menangani pasien dengan COVID. Oleh karena itu, kalau masyarakat biasanya memiliki gejala, dia merasa demam, atau juga dia pusing dan lain-lain, dan di suasana pandemi ini wajar aja masyarakat akan mengakses pelayanan kesehatan terdekat. Apakah itu klinik, ataukah itu puskesmas, apakah itu rumah sakit dekat dengan wilayah rumahnya masing-masing. Nah, oleh karena ini ada prosedur ketika masyarakat mengakses pelayanan kesehatan terdekat, tentu tidak semua yang dikeluhkan masyarakat itu akan masuk ke ranah COVID atau tidak. Nah, yang bisa memastikan ini indikasi COVID, atau apakah suspek COVID atau tidak sehingga dirujuk ke rumah sakit dalam penanganan COVID, itu adalah tenaga kesehatan dan dokter yang ada di rumah sakit di mana akses pertama kali yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ketika proses rujukan ini sampai pada akhirnya penanganan dan ditegakkan diagnosis bahwa dia COVID, maka sepanjang proses penanganan rujukan sampai perawatan dan pemulihannya itulah yang ditanggung oleh biaya oleh pemerintah yang memang terkategori pasien dengan COVID. Tetapi bila masyarakat yang mengakses pelayanan tadi bukanlah pasien dengan COVID, mungkin ada gejala penyakit yang lain atau karena dia cemas berlebihan, maka memang kalau dia tidak COVID dan dia tidak punya jaminan pelayanan kesehatan, maka itu berlaku ya pasien umum. Dia membayar out of pocket atau asuransi lain di luar penanganan khusus COVID. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang sekarang ini memang harus dipastikan bahwa rumah sakit ini diketahui publik dan juga diketahui oleh sistem pelayanan kesehatan. Jadi dalam proses rujukan itu memang harus ada jenjang yang sudah clear
dan juga siap sedia secara fasilitas penanganan dan juga pelayanan kesehatannya, Bung Rolando. Baik, tapi kalau dari Pak Hermawan sendiri melihat bahwa rumah sakit rujukan di Indonesia ini memang sudah cukup begitu, Pak? Nah, sekarang ini kan kasus kita udah 295.000 lebih kasus positif ya. Kasus ini sepertiganya ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Bahkan memang kasus-kasus di DKI ini sebenarnya sudah over capacity. Itu juga sebab pemerintah DKI dalam beberapa hari ini mengeluarkan kembali semacam pembolehan isolasi mandiri di rumah-rumah. Walaupun kami dari kesehatan masyarakat melihat ini juga punya sisi yang bisa menjadi bumerang ketika belum bisa melakukan standarisasi perawatan mandiri di rumah masing-masing. Nah, disinilah titik pemerintah memang memiliki kapasitas yang terbatas dan akhirnya juga melibatkan peran serta rumah sakit swasta, tetapi juga dengan standar pelayanan yang sama dalam penanganan COVID. Nah, kami rasa pemerintah sudah mengumumkan rumah sakit swasta mana saja yang menjadi juga rujukan COVID di samping rumah sakit pemerintah pusat dan juga pemerintah DKI contohnya. Baik, jadi memang karena memang sudah cukup bisa dibilang membludak seperti itu khususnya di DKI Jakarta sampai akhirnya diizinkan kembali untuk isolasi mandiri di rumah begitu ya, Pak Hermawan. Namun Pak, kalau saya kembali lagi ke yang tadi, sekarang kita ngomong soal mekanismenya. Mekanismenya seperti apa Pak agar pasien ini bisa bisa menjalani perawatan di rumah sakit gitu tanpa harus berpikir tentang biaya, mekanisme harus seperti apa Pak? Ya, tentu kan pasien kan dia tidak memahami secara klinis ya. Pasien itu hanya bisa merasakan tanda dan gejala. Maka ketika dia mengakses pelayanan, nanti di rumah sakitlah yang akan memberikan hasil apakah berdasarkan diagnostik dia mengarah ke COVID, sehingga begitu ditegakkan secara klinis bahwa dia COVID atau tidak. Nah, selama ini adalah prosedur yang dilakukan di rumah sakit, antar rumah sakit rujukan, ini semua akan dilihat dari satu kesatuan pelayanan. Yang kalau memang nanti terdiagnosis COVID, maka ini akan dijamin dan dipastikan oleh pemerintah untuk ditanggulangi pembiayaannya. Nah, hanya saja begini, Bung Roland, bahwa di rumah sakit juga kami juga mendapatkan banyak keluhan adanya klaim tak tertagih dari rumah sakit walaupun itu pasien dengan COVID. Bahkan Gubernur DKI secara lugas menyampaikan di depan pemerintah bahwa banyak juga rumah sakit di DKI itu yang tidak mampu mengklaim dengan cepat dari pelayanan pasien dengan COVID. Terutama pada tindakan-tindakan tertentu yang memang notabene dalam penanganan COVID ini secara treatment ini belum tentu sama perlakuan antar satu orang dengan orang lain. Standar pelayanan fasilitas mungkin boleh sama, SDM yang merawat mungkin boleh sama, tetapi secara treatment, secara klinis itu dokter-dokter itu memiliki clinical privilege namanya. Kewenangan klinis sehingga terapinya boleh jadi berbeda antar satu orang dengan orang lain yang memang disesuaikan dengan kondisi apakah sedang atau berat dan juga profil dari pasien yang bersangkutan. Maka itu sebelum berbicara jaminan kesehatan terkait dengan pricing atau harga tarif yang bisa dijamin oleh pemerintah, ada yang disebut dengan clinical privilege, kewenangan klinis, tetapi juga ada clinical pathway, yaitu alur layanan secara klinis yang memang menjadi acuan bagi tenaga medis untuk memberikan penegakan terapi dan tindakan termasuk treatment untuk pasien-pasien dengan COVID. Nah, mungkin perbedaan-perbedaan di sini yang akan diverifikasi oleh BPJS selaku badan yang bisa memberikan jaminan kesehatan masyarakat ini, kesehatan nasional ini dalam bentuk JKN gitu ya, sehingga pricingnya itu tidak menjadi masalah di dalam penjaminannya nanti. Kendala selama ini lebih kepada sistem penjaminan itu dan memang juga itu yang dikeluhkan oleh pemerintah DKI kepada pemerintah. Baik, hal ini juga dikeluhkan ya oleh pemerintah DKI. Baik, Pak Hermawan. Selanjutnya saya akan ke Pak Syahrizal Syarif. Nah, Pak Syahrizal ini bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Iya, pertama saya menghargai ya bahwa pemerintah kemudian membuat kebijakan seperti itu. Ya, kenapa? Karena ditanggung kita oleh harus pemerintah ingat maksudnya seperti itu ya, Pak? Apa? Ditanggung oleh pemerintah maksudnya seperti itu ya, Pak? Iya. Tapi karena apa? Karena situasinya memang saat ini sangat mengkhawatirkan, ya. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa pada akhir Desember kita akan mempunyai kurang lebih 500
ribu kasus. Dan itu artinya kebutuhan pelayanan kesehatan itu akan 2 kali lipat. Nah, pada saat sekarang kenyataannya ketika seseorang berada di rumah sakit swasta yang bukan merupakan rujukan dan kemudian di sana dilakukan terdiagnosa COVID-19, ternyata mereka tidak juga bisa bahkan menggunakan asuransi yang biasanya mereka punya juga tidak bisa, ya. Oleh sebab itu kemudian mereka berupaya untuk pindah ke rumah sakit yang memang mengcover COVID-19. Jadi memang saat seperti sekarang itu sudah menurut saya situasinya memang sangat mendesak, ya, agar ada kejelasan regulasi dan juga penunjukan rumah sakit swasta harus diperluas, ya, sehingga kasus-kasus yang nantinya akan membludak itu bisa ditangani dengan baik. Dan dari undang-undang saya kira sewajarnya bahwa memang seluruh kasus penanganan COVID-19 mulai dari diagnosis sampai ke liang kubur itu memang harus ditanggung oleh pemerintah, ya. Bahkan menurut saya pemerintah agak menghindar sebetulnya dalam regulasi-regulasinya selalu mengarah kepada undang-undang karantina, ya. Kalau digunakan undang-undang wabah 24/1984, maka di situ juga ada kewajiban pemerintah untuk menanggung kerugian, semua kerugian yang diakibatkan oleh penanganan COVID-19 itu juga harus ditanggung pemerintah mestinya, ya. Tapi ini pemerintah tidak menggunakan pasal itu, ya, tapi menggunakan pasal karantina. Sehingga saya kira sewajarnya memang pemerintah secara undang-undang harus menjamin bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, ya, terutama di dalam situasi wabah seperti sekarang. Iya. Pak, tapi Anda melihat bahwa sekalipun memang beberapa waktu lalu pemerintah sudah menyampaikan bahwa pasien COVID ini akan ditanggung oleh pemerintah dengan rumah sakit rujukan tertentu. Nah, apakah Anda masih melihat bahwa kepanikan warga ini masih cukup tinggi, sekalipun sudah dibilang akan ditanggung oleh pemerintah, seperti itu, Pak? Iya, saya kira saat ini masyarakat kan mendengar berbagai berita, ya, bahwa pada kenyataannya juga saya dengan kolega saya juga mengalami hal yang sama, ya. Terutama pasien-pasien yang nantinya akan membutuhkan ruang isolasi atau ICU. Ya, ini yang seringkali ya ketika ingin pindah itu sulit sekali dan juga kapasitas ruang ICU kita terbatas. Ya, ICU juga kan tidak hanya untuk pasien COVID-19 saja, juga berbagi dengan pemanfaatan ICU yang lain. Jadi saya kira mendesak sekali bahwa pemerintah harus memastikan bahwa ada kesiapan terutama ruang-ruang ICU, ruang isolasi. Ya. Baik. Ya, Pak Syahrizal Syarif dan juga Pak Hermawan Saputra, ini kita akan ngobrol lagi di segmen berikut, ya. Dan pemirsa jangan lupa untuk ingat pesan Ibu untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.